Pernah gak sih bangun pagi masih setengah ngantuk terus buka HP lalu scroll sosmed, nah tiba-tiba nemu video lucu. Azawa nih tawaba baik nih yang nih na Pasti sering banget tuh. Atau review gadget terbaru, mungkin tutorial makeup yang kece. Bisa jadi orang yang bikin konten ternyata tetangga kita, orang desa, atau malah teman main layangan zaman dulu. Konten kreator semakin hari semakin menjamur. Ini benernya hobi, isi waktu luang, sekedar iseng-iseng, atau sudah jadi profesi yang mendatangkan cuan. Kamu wajib tahu. Abad ke-21 membuka peluang kerja baru. Arus digitalisasi membuat YouTuber, selebgram, dan TikTokers jadi profesi yang anyar. Perkembangan internet bikin anak zaman now nggak tergantung sama kerjaan kantoran di belakang meja. Malahan, konten kreator menjadi salah satu profesi paling populer di banyak negara. Survei daring oleh Remitly sepanjang 2024 menunjukkan YouTuber sebagai profesi bidang digital yang paling diidamkan warga negara Indonesia, Singapura, Inggris, dan Skotlandia. Bahkan, YouTuber menduduki peringkat 13 dari 20 profesi di seluruh dunia. Digabung dengan profesi-profesi tradisional loh. Jadi YouTuber sudah masuk jajaran profesi idaman seperti dokter, dosen, dan pengacara. Ya ini realita dan kenyataan hari ini. Platform media sosial memungkinkan orang dari berbagai pulau di Nusantara, bahkan hingga lintas negara, untuk saling terkoneksi. Yang dulu berbalas surat dengan teman pena atau sambungan telepon internasional yang kadang kresek-kresek. Sekarang bisa DM-an dalam hitungan detik. Video atau voice call juga sekarang banyak penyediaannya dan murah. Dengan kemampuan internet hari ini, nggak heran kalau kita menemukan konten bikinan orang desa atau anak remaja. Siapapun bisa jadi konten kreator. Ini bikin profesi digandrungi dan jadi idaman banyak orang. Hello family members, and welcome back to my channel. Tapi, ini profesi beneran bisa dapat pendapatan layak atau bakalan meredup nantinya. Data terkini dari Kemenparekraf menunjukkan ada sekitar 17 juta konten kreator di Indonesia. Nyaris setengahnya jadi konten kreator full time. Sekitar 2/3 memiliki pendapatan di atas UMR. Asik banget ya, modal kota dan kreativitas bisa dapat uang sama atau lebih tinggi dari orang yang kerja di kantoran. Nggak cuma ngisi konten pribadi, konten kreator yang berkontribusi ke perekonomian nasional. Menurut Oxford Economics, ekosistem YouTube menyumbang sekitar 7,4 triliun rupiah ke PDB Indonesia pada tahun 2022. Pemerintah juga nggak tinggal diam. Ada banyak program yang dirancang buat dukung industri kreatif ini. Mulai dari kartu prakerja, digital talent scholarship, gerakan literasi digital, sampai program content to the next level. Tujuannya biar para konten kreator bisa punya skill yang mumpuni dan paham soal literasi digital. Nggak kalah penting, program-program tersebut juga bertujuan agar para kreator lebih paham tentang kekayaan intelektual. Di satu sisi, nggak main asal salin, dan di sisi lain juga bisa melindungi konten yang dibuat. Awal tahun ini, Asosiasi Konten Kreator Indonesia resmi dibentuk, menjadi wadah bagi para konten kreator untuk bertukar info, diskusi, dan berkembang bersama. Infrastruktur perlengkapan lumayan ya, asalkan kamu cukup kreatif. Nggak asal-asalan viral, bisa kasih sesuatu yang menarik dan berguna buat orang lain. Sepertinya konten kreator jadi profesi yang sangat menarik. Bayangin, kamu bisa milih topik yang sesuai passionmu, dari mulai yang berat seperti politik dan ekonomi, kesehatan dan olahraga, hingga gadget dan kecantikan. Dari mulai ngomongin cupang, wah yang sempat viral pada saat itu, sampai buku. Apapun topiknya, asal dikemas baik dan menyasar penonton yang pas, bisa memberi penghidupan yang cukup. Jam kerja konten kreator juga fleksibel. Kamu bisa bikin konten di mana saja. Gak harus macet-macetan di jalan. Ya kecuali kalau kamu bikin konten tentang macet sih. Tapi apa iya seindah itu? Belum tentu. Nah,
jam kerja nih misalnya. Memang fleksibel, nggak ada aturan masuk ataupun pulang. Tapi kerja jadi konten kreator tidak kena jam. Saat orang kantoran sudah pulang, bisa jadi konten kreator malah masih sibuk ngedit atau lagi mikirin konten berikutnya. Belum lagi tuntutan harus membuat konten yang konsisten. Kalau orang kantoran atau pekerja pabrik punya bos, maka konten kreator jadi bos sendiri. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Artinya kalau males-malesan, dia bisa hancur lebur. Selain itu, konten kreator juga mesti cepat tanggap sama algoritma yang terus berubah. Kemasan yang sekarang jadi formula sukses, bisa jadi besok sudah nggak dapat traction yang bagus. Belum lagi, engagement di dunia maya sering kali bikin stres. Dari mulai komentar jahat, menjatuhkan, sampai cyberbullying. Udah capek-capek mikirin konten, terus kena bully, ada yang nyolong konten. Sedih gak? Ini kita belum ngomong lagi soal asuransi dan pengelolaan keuangan. Orang kantoran minimal dapat BPJS kesehatan, udah pasti. Dan gaji bulanan yang jelas tanggal masuknya. Istilah tanggal muda tuh ada tuh orang kantoran. Nah, kalau konten kreator, gajinya fluktuatif. Kadang besar, kadang kecil, ya tergantung kontennya. Bukan cuma nominal penghasilan yang naik turun, tanggal cairnya juga belum tentu sama. Kalau nggak pinter-pinter ngatur keuangan, bisa napasnya Senin Kemis. Bayangin tuh, kayak puasa Senin Kemis. Atau melejit sesaat lalu, suram. Itu tadi beberapa tantangan konten kreator. Mesti disiplin, terus konsisten, rada-rada muka badak biar nggak kena mental. Plus, mesti pinter-pinter atur keuangan. Yang pasti, konten kreator sepertinya akan jadi profesi yang terus berkembang. Nah, kedepannya, konten kreator bukan cuma bikin video, tapi jadi pengusaha digital. Ngembangin brand pribadi, bangun engagement dengan komunitas, dan kolaborasi dengan banyak pihak. Biar profesi ini betul-betul berkembang, industri yang sehat perlu dibangun. Artinya, ada keterlibatan baik dari swasta, pemerintah, para kreator, dan kita sebagai penonton. Dunia digital membuka peluang untuk profesi-profesi baru. Konten kreator baru, satu dari peluang bekerja di era digital. Kalau kamu, cocoknya jadi apa?